apakah rizki yang sudah ditetapkan pada manusia itu bisa tertahan karena perbuatan kita, Ustaz? Ahibati fillah, yang memberikan rizki itu Allah, dan Allah sudah membuat keputusan bagaimana rizki itu diambil. Maka kata Nabi SAW, sebagaimana Jibril menghembuskan di hati Nabi SAW, wala yahmilannakum istibta'u rizq. Jangan sampai perasaan lambatnya rizki, tertahannya rizki kita, akhirnya kita menempuh cara yang haram. Terus gimana? Karena yang di sisi Allah tidak dapat dicari, tidak dapat diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Loh, tapi Ustaz, ana lihat fulan dengan cara yang haram pun banyak fulusnya. Iya, tapi dia nggak akan dapat berkah dari harta yang dia miliki. Nggak ada berkah aja. Antum melihat perampok sekali dapat berapa? 400 juta. Seminggu tanda aja habis. Orang bisa hidup dalam setahun dengan gaji 2 juta sebulan, berarti setahun dia berapa yang dia habiskan? 24 juta. Ini 400 juta seminggu habis. Jadi dihalangi dari berkahnya rezeki tersebut. Jadi kalau bicara apakah rezeki yang sudah ditetapkan bisa tertahan? Bisa tertahan karena perbuatan dosa yang dilakukan. Allah juga sudah tahu dia akan berbuat dosa pada hari itu yang menyebabkan rezekinya tertahan. Makanya kata Nabi SAW, innal abda la yuhramur rizq bidzambin yusibuh. Sesungguhnya hamba dapat tertahan dari rezekinya, terhalangi dari rezekinya gara-gara dosa yang dia lakukan. Mungkin tadi Anda sampaikan jumlahnya tetap dapat dia jemaah. Dia Ustaz, orang ini Masya Allah Ustaz, na'udzubillah ya, kalau kita lihat orang itu nggak sholli Ustaz, perbuatannya dosa, tapi hasilnya banyak Ustaz, tapi dia diharamkan dari rezekinya, tidak dapat menikmati rezekinya. Apa kata Allah? Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Engkau itu jangan takjub ya. Jangan heran sama hartanya orang-orang kafir, sama anak-anak mereka yang sukses. Kenapa? Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah itu hendak mengadab mereka dengan harta itu, dengan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia ini. Karena sebenarnya rizki itu adalah yang bermanfaat buat kita. Kalau gak bermanfaat buat apa jemaah? Kita punya fulus banyak buat apa? Orang di rekeningnya ada 1 M, tapi dia makan gak bisa makan. Dia nasi putih sama telur bas. Itu becaan. Fulusnya gak banyak, semua bisa dia makan. Kita kalau melihat nominal rezekinya, lebih banyak mana? Lebih banyak itu orang kaya yang punya 1 M. Ini tukang becak punya berapa? Tapi lebih banyak mana rezekinya? Tukang becak. Ketika dia dapat makan, memanfaatkan apa yang Allah ciptakan untuk kehidupan dia. Jadi rezeki itu yang bermanfaat buat kita. Maka jangan takjub dengan ya orang-orang yang kaya raya, yang anaknya sukses, tapi mereka tidak bertakwa kepada Allah. Itu akan jadi azab buat mereka. Jadi kalau bicara apakah bisa tertahan rezeki yang sudah ditetapkan? Nah, bisa tertahan gara-gara dosa. Dan dosa itu pun Allah sudah tahu kapan akan dilakukan manusia. Haibati fillah, ada sebuah doa yang dinisbatkan kepada Nabi Dawud alaihissalam dan juga dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Beliau berlindung dari 5 hal. Mungkin kita semua pernah mendengarnya, tapi anak ingatkan ini sudah di akhir Jumat. Mungkin antum bisa gunakan untuk membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Dari tetangga yang buruk. Tiap hari kita kumpul sama dia, kita berlindung kepada Allah. Yang kedua, wa min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari pasangan hidup yang membuatku beruban sebelum waktunya.
Ada orang yang lihat ubannya belum waktunya sudah keluar semua, gara-gara istrinya kadang-kala. Iya, tuntutan ini itu macam-macam. Nabi berlindung. Yang ketiga, wa min waladin yakunu alayya rabban. Aku berlindung dari anak yang jadi penguasa atas orang tuanya. Jadi anak nyuruh-nyuruh bapaknya. Ada kan yang seperti itu. Jadi anak ini diperintahkan sama bapaknya ini disuruh-suruh sama anaknya, ibunya disuruh-suruh sama anaknya. Jangan sampai punya anak seperti itu. Yang keempat, wa min malin yakunu alayya adaban. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari harta yang jadi azab buat aku. Bagaimana jadi azab tadi? Kita kepikiran sama fulus ini, padahal kita nggak menikmatinya. Cuma jadi beban buat kita, nggak bisa tidur ini. Jangan sampai. Dan nanti pada hari kiamat kita akan dihisap dengan harta tersebut. Dan boleh jadi akan menyeret kita ke neraka. Yang kelima, wa min khalilin makir. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sahabat, dari teman setia yang pandai bermakar. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Matanya selalu memperhatikan aku, hatinya terus mengawasi aku. In ra'a hasanatan dafana. Kalau dia melihat kebaikan, dia tutupin kebaikan aku. Wa in ra'a sayyi'atan adha'aha. Kalau melihat aku berbuat salah, dia sebarkan kemana-mana. Maka baca doa itu. Dan ada sebuah doa juga yang sering Nabi baca di majlisnya bersama para sahabatnya. Dengan itu anak akan menutup kajian ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.